Masyhur sudah ini kisahnya. Kisah Alqamah ini sudah kita dengarkan dari guru-guru kita itu, kita dengar bahkan dari kita masih kecil diceritakan, tapi kita belum jumpai dalam kitabnya. Nah, sekarang kita baca dalam kitabnya. Apa betul atau ada kisah Alqamah itu? Ternyata ada memang kisah Alqamah, kita baca. Ini orang soleh, bukan orang yang nggak soleh. Orang yang soleh dan kesolehannya itu disaksikan Rasulullah. Orangnya pekerjaannya sholat, pekerjaannya melaksanakan puasa, nggak pernah lepas dari ketaatan, diakui Nabi sebagai orang soleh. Dinyatakan Nabi yajudu nafsihi, orang yang sangat bagus akhlaknya. Ini Nabi telah menyatakan, menegaskan akan kesolehan seseorang. Tapi gara-gara apa kesalahannya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Abi Aufa, daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala, berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata'atin. Suatu ketika, kata Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata'atin, lalu bergesa-gesalah ada orang lari datang menemui Nabi. Nabi berada pada kerumunan para sahabat, datang seseorang berlari menemui Nabi, tergopoh-gopoh, kemudian berkata, faqala, datang orang itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sabun yajudu binafsihi, qila lahu qul la ilaha illallah falam yastati ayyakulaha. Ya Rasulullah, seorang pemuda yang dikenal begitu baik akhlaknya itu, seorang yang dikenal sebagai ahli puasa dan ahli solat itu, sekarang sedang naza itu sakaratul maut. Tapi ya Rasulullah, setiap kami katakan qilalahu, kami katakan padanya untuk mentalkinkan orang ini, qul, katakanlah wahai fulan, la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, falam yastati ayyakulaha, dia tidak mampu mengucapkan kalimat itu. Ini mengherankan ini. Dia orang soleh, rajin puasa, rajin sholat, hidup di zaman Rasulullah, nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Lalu Nabi berkata, faqala, Nabi katakan kepada orang yang datang tadi, akana yusalli, orang ini, apakah orang ini mengerjakan sholat? Qala, dijawab oleh orang yang datang tadi, na'am, ya, benar ya Rasulullah, orang tersebut orang yang tekun melaksanakan sholat. Kemudian mendengarkan itu, fanahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahatna ma'ahu fadakhala ala syabi. Lalu karena melihat Nabi bangun dari duduknya, kata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa, kami juga bergegas bangun bersama Nabi, lalu kami berjalan, kami datang masuk ke rumah pemuda yang sedang nazak sakaratul maut itu. Wa qala lahu, lalu dikatakan padanya, Nabi datang nyuruh orang ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, ditalkini Rasulullah yang mentalkinkan, qul la ilaha illallah, wahai fulan, ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Qala, jawab orang yang sudah nazak itu, jawab. Ini tandanya orang soleh, sudah nazak masih bisa ngobrol. Kalau orang biasanya kan sakaratul maut itu sudah diam aja. Ada yang ngorok lama. Alhamdulillah min zalik. Nah, ini orang soleh. Masalah cuma nggak bisa ngomong, tapi masih bisa ngobrol. Qala, Nabi bilang, kamu ucapkan la ilaha illallah. Dijawabnya, la astati'u, qol, la astati'u ya Rasulullah, aku nggak mampu, nggak bisa ngomong ini, nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala, Nabi tanya, walima, kenapa, masalahnya apa? Qila, lalu ada yang berkata kepada Nabi, kana ya'uqu walidatahu, kana ya'uqu walidatahu. Ya Rasulullah, ini orang durhaka sama maknya, durhaka sama ibunya, walidat, jadi orang tua yang perempuan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahayyatun walidatuhu, apa ibunya sekarang masih hidup?
Qalu na'am. Sahabat menjawab, ya benar ya Rasulullah, ibunya sekarang masih hidup. Qala, Nabi berkata lagi, ad'uha, panggilkan ibunya sekarang untuk menghadap aku, kata Nabi. Lalu ibunya dipanggil. Fada'uha faja'at, lalu dipanggillah ibu seorang ini tadi, lalu ia datang. Faqala laha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi kepada seorang ibu tadi itu berkata, ahadza ibnuki, apakah benar ini anakmu? Qalat, perempuan itu menjawab, na'am, betul ya Rasulullah, itu adalah anakku. Qala, maka Nabi SAW berkata, ara'aiti law ujjijat narun azimatun, apakah sekarang kamu melihat kami sudah mengumpulkan kayu bakar? Jadi melihat perkara yang demikian sudah ditalkinkan berkali-kali, orang nazak, Rasulullah kasihan, para sahabatnya kasihan. Lalu Rasulullah perintahkan para sahabatnya mengumpulkan kayu bakar yang besar. Bukankah ini anakmu? Benar. Apakah ibu sekarang melihat ini kobaran api yang besar ini? Dilihat. Faqila lagi, maka dikatakan, in safa'ti lahu khallaina anhu wa illa ahraqnahu. Wahai ibu, anakmu ini kabarnya memang durhaka padamu. Sekarang kalau ibu mau mensafaati anakmu ini, maknanya kamu mau maafkan kedurhakaan anakmu ini, maka anakmu ini akan kami biarkan. Tapi kalau kamu ibu tidak memberi syafaat, yakni tidak memaafkan kesalahan anakmu ini, kami tidak tega melihatnya, maka sekarang anak ibu akan kami bakar. Itu anak diangkat oleh para sahabat Nabi, akan dilemparkan ke dalam kobaran api itu, karena kasihan melihat kalau enggak mati-mati. Begitu cara Nabi itu meluluhkan hati seorang ibu. Lalu melihat yang demikian itu, sebagaimanapun perasaan sakit hatinya seorang ibu, kalau sudah melihat buah hatinya yang ia rawat sejak dalam kandungan sampai lahir dibesarkan, tidak jugalah tega membiarkan anaknya akan masuk ke dalam kobaran api itu. Maka seorang tadi itu berkata, dilanjutkan Nabi berkata, akunti tasfa'ina lahu, apakah kamu mau mensafaati anakmu ini? Qalat, berkata seorang ibu tadi, ya Rasulullah, idzan asfa'u. Ya Rasulullah, kalau begitu sekarang aku akan mensyafaati anakku itu. Qala, berkata Nabi, fashhidillaha washhidini annaki qad raditi anhu. Sekarang bersaksilah kamu wahai ibu, bersaksilah kamu kepada Allah dan bersaksilah kamu kepadaku, yakni kepada Rasulullah, bahwa engkau telah ridho terhadap anakmu ini. Qalat, lalu perempuan tadi ini berkata, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku ushiduka, bersaksi kepadamu wahai Allah, wa ushidu rasulaka, dan aku bersaksi kepada rasulmu ya Allah, anni qad raditu an ibni, bahwa sekarang ini aku telah ridho terhadap anakku. Faqala sallallahu alaihi wasallam lil ghulam, maka setelah ibunya bersaksi demikian itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda yang nazak yang akan wafat tadi itu, Nabi berkata, qul la ilaha illallah. Sekarang wahai ghulam, wahai pemuda, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Faqala, maka seseorang pemuda tadi itu menjawab la ilaha illallah wa mata, lalu dia mati. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah yang terakhir, lalu dia mati, wafat dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendengarkan orang tersebut telah mengucapkan kalimat tauhid lalu wafat, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Alhamdulillah, kata Nabi, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan seorang anak ini daripada azab neraka.
Ini hadis maknanya. Kalau tadi ibunya tidak ridho kepada siapa? Kepada anaknya, maka sudah menjadi kepastiannya bahwasanya seorang anak tadi itu akan diazab di dalam neraka. Oleh sebab itu ibunya ridho, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya. Karena Allah tidak mengazab dalam neraka, Nabi bersyukur dalam ucapannya, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan seseorang ini dari neraka. Wa fi riwayatin anna hadza syabba yuqalu lahu Alqamah. Dan di dalam riwayatnya seorang pemuda ini namanya adalah Alqamah. Siapa? Alqamah. Wa innahu kana katsirus salati. Sesungguhnya dia Alqamah adalah orang yang sangat banyak melaksanakan salat. Wasyami, dan sangat banyak melakukan puasa. Wassadaqati, dan sangat banyak bersedekah selama hidupnya. Walakinnahu, akan tetapi ia Alqamah kana yu'siru zaujatahu ala ummihi. Selama hidupnya itu pernah lebih mengutamakan istrinya dari ibunya, karena ia dipengaruhi oleh istrinya. Istri, makanya wajib punya istri yang solehah itu. Karena istri yang gak solehah menyebabkan kita durhaka pada kedua orang tua kita. Anaknya mau ngirim aja harus izin, Pak. Ketahuan laki-laki ngirim sama emaknya, marah istrinya. Ini kalau istri gak solehah, maka istri harus yang solehah. Yang sudah punya jadiin solehah istrinya, jangan cari lagi. Jangan. Yang belum dapat cari yang solehah, yang sudah dapat ya istrinya jadikan yang solehah, jangan cari lagi alasan aja ini. Ya, jadikan solehah istrinya, jangan cari lagi. Ya, ini himbauan. Doain. Jadi itu sebabnya walakinnahu kana yu'siru zaujatahu ala ummihi. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Ibunya dibiarin kan yang rawat karena istrinya. Anaknya itu yang laki-laki mau ngirimin maknya duit, nyumput-nyumput. Enggak usah nyumput-nyumput, Pak. Benar ini enggak usah nyumput-nyumput. Saya memang belum berkeluarga, tapi bapak-bapak yang sudah, jangan nyumput-nyumput. Enggak ada alasan menyumput-nyumput. Orang maknya mau dikirimin duit kok nyumput, bagaimana itu? Ini nih mau suaminya masuk neraka. Hanya melebihi saja. Jadi gini, kelebihan itu apa namanya? Yuksiru itu kalimatnya bukan kita yang mencaci, bukan melarang, bukan, hanya melebihkan aja. Jadi tetap dua-duanya itu diperhatikan, tapi lebih memperhatikan istri ketimbang ibunya. Sementara ibunya butuh perhatian. Jadi harus sama ya, penuhi kebutuhannya. Jadi saling mendukung. Kan dikatakan Nabi itu orang tuamu itu 3. 1, orang yang melahirkanmu itu orang tuamu, wajib kamu berbakti. Yang kedua, allazi zawwajaka binatahu, orang yang menikahkanmu dengan anaknya. Siapa dia? Mertua. Yang ketiga, orang yang mengajarimu, yakni guru. 3 ini kedudukannya sama. Durhaka pada salah satu dari 3 ini, habis sudah kita. Jadi jangan durhaka sama mak kita kandung, jangan, sama mertua juga jangan, sama juga durhaka sama guru. Begitu juga. Ini Alqamah yang rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat, hanya karena pernah melebihkan istrinya ketimbang ibunya sendiri, sehingga ibunya itu merasa sakit. Nggak ngomong ibunya nih, Alqamah ini nggak paham, dia nggak tahu nih salahnya. Tapi belakangan ternyata ibunya sakit hati dari sini. Jadi akhirnya begitu. Yang mentalkinkan Nabi, bayangkan Rasulullah yang mentalkinkan, nggak bisa ngomong. Bagaimana kalau yang mentalkinkan bukan Nabi? Kita yang mentalkinkan yang banyak dosa ini, udah nggak bakalan. Nabi saja mentalkinkan, nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Ya, maka sekarang ini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lebih banyak mendoakan ibu ketimbang mendoakan istri. Lebihkanlah, kalau mendoakan istri 3 kali, ibu 4. Nah, gitu caranya. Minimal 5 tadi itu. Minimal 5. Sekarang terang-terangan aja. Jangan nyumpul-nyumpul kalau mau ngirim. Betul ini.
Betul. Ya. Jangan biasa. Banyak sih memang cerita mendengar. Banyak cerita mendengar, ke saya juga betul. Saya ini gimana Pak? Saya ini yang ngirim ini, tapi kalau saya suka ribut, ya udah nggak apa ribut aja. Ya, ribut aja, nanti damai kan? Tapi jangan nyumput-nyumput itu. Bagaimana kita takut itu? Takut kita apa istri ya gara-gara kita mau mengirimi orang tua itu nauzubillahi min dzalik. Jadi cari istri yang solehah. Kalau yang sudah ada jadikan istrinya solehah, bukan cari lagi. Tapi ini penting, ini pesan ini. Ya, walakinahu kana yu'siru zaujatahu ala ummihi. Dia pernah melebihkan daripada istrinya ketimbang ibunya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW hadara dufinahu, hadir langsung Nabi pada saat pemakamannya. Summa qala huwa ala safiri qabrihi, lalu Nabi berkata setelah berada di pinggir kuburannya Alqamah. Jadi Nabi itu ikut serta mentalkinkan Alqamah. Itu Alqamah termasuk beruntung meskipun dijadikan kisah di sini prosesnya, tapi akhirnya beruntung. Kemudian sampai menguburkan Nabi ikut berdiri di samping pusaranya. Nabi berkata, menyeru dengan suara yang lantang, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai semua kalangan muhajirin dan ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, fa'alaihi la'natullahi, maka bagi orang tersebut laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wal malaikati, dan laknat dari malaikat, wan nasi ajmain, dan mendapat laknat dari seluruh manusia. La yaqbalullaha minhu sirfan wala adlan, tidak ada satupun ibadahnya sirfan wala adlan, yang wajib dan yang sunnah, yang diterima Allah Subhanahu wa taala, illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla, kecuali setelah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhsina ilaiha wa yatluba ridhoha, dan dia berbuat baik kepada ibu bapaknya itu lalu meminta ridhonya kalau masih hidup. Kalau sudah tidak hidup lagi, maka dia terus menerus berdoa sampai tenang jiwanya. Pada saat tenang jiwanya itu sebuah pertanda bahwa ibunya di alam barzakh telah ridho padanya. Tapi ini enggak cuma sekali dua kali. Dulu durhaka sama ibu bapaknya, terus berdoa sekali, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah itu lupa lagi, enggak ada begitu. Terus menerus sampai penyesalan yang dalam itu dia berdoa begitu sampai hatinya tenang jiwanya. Kalau tenangnya jiwanya sudah tenang, itu kata para ulama tandanya orang tuanya sudah ridho, dan insya Allah dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melanjutkan lagi, faridullahi fi ridhal walidaini, maka sungguh ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Wasaqatuhu, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, fi sakhotihima, di dalam kemurkaan keduanya. Jadi lihat tandanya kalau orang itu diridhoi Allah, lihat aja bagaimana ibu sama bapaknya sayang enggak sama dia. Kalau ibu bapaknya sayang sama dia, diridhoi oleh kedua orang tuanya, itu tandanya Allah ridho padanya. Jadi tidak ada tawar-menawar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hal berbakti pada orang tua ini. Orang yang takut azab enggak usah takut-takut untuk berbakti pada kedua orang tua. Nah, cara yang baik ya ibu bapak-bapak yang lebih tahu. Kemudian mengakhiri kisah ini ada seorang ulama besar, Kana Abdullah bin Aun radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Aun itu termasuk orang yang ahli dalam bidang hadis. Di zaman Imam Ibnu Sirin, beliau itu dikatakan orang, kami merasa nggak ada di dunia ini orang yang lebih soleh dari Imam Ibnu Sirin. Tapi setelah kami melihat Abdullah bin Aun, kami lupa sama Ibnu Sirin. Berarti melebihi itu lagi akhlak dan adabnya, kemudian kesolehannya. Nah, seorang yang bernama Abdullah bin Aun ini birran biwalidayhi, suatu ketika dia sedang berbakti sama ibunya pada kedua orang tuanya, sedang ngabdi, sedang bersama ibu bapaknya sedang berbakti. Wada'athu ummuhu yauman fi hajatin, lalu suatu ketika ibunya memanggil Abdullah bin Aun ini untuk satu keperluan. Fa'ajabaha biraf'is sauti, lalu
enggak sengaja ini Abdullah bin Aun menjawab dengan jawaban yang suaranya keras. Kerasnya ini bukan benci, tapi maksudnya supaya didengar ibunya itu. Supaya didengar ibunya. Tapi karena ini orang soleh merasa sensitif, jangan-jangan tadi suara saya itu lebih keras dari suara emak saya tadi. Maka gara-gara yang demikian, apa yang dilakukan? Fa'ataqa zalikal yauma raqabataini kaffaratan li rafni sautihi ala sautiha. Hari itu juga seorang Abdullah bin Aun memerdekakan 2 orang budaknya sebagai kafarat atas ia telah meninggikan suaranya sedikit lebih keras dari suara emaknya. Begitu takutnya yang namanya Abdullah bin Aun, jangan-jangan durhaka. Insya Allah itu nggak durhaka ya, karena tujuannya kan supaya emaknya dengar. Tapi saking sensitifnya, khawatir namanya durhaka ini, kesopanan yang kurang saja khawatir durhaka. Maka beliau minta ampun kepada Allah dengan tebusan beliau memerdekakan 2 orang budaknya. Ini Abdullah bin Aun. Nah kita sekarang nggak pikir-pikir, ingat-ingat masa lalu ya, ingat-ingat masa lalu sama ibu bapak ya. Mudah-mudahan dengan itu kita semuanya semakin banyak mendoakan kedua ibu bapak kita, dan karena itu kita diridhoi oleh kedua orang tua kita dan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita tuh sehari zikirnya cuma 1 aja. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita itu punya amalan salawat 1000 itu 1000-nya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Bisa sehari itu dulu doanya demi bakti kepada orang tua. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya memohon ampun. Demikian, semoga manfaat. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.